Nah, E1 pegawai yang punya diploma. Biasanya urut-urutan penyelesaian persoalan itu disebutkan dulu simbolnya, kejadiannya. Misalnya ini kejadian E1-nya pegawai yang punya diploma manajemen. E2 pegawai tidak mempunyai diploma manajemen. Ini dari informasi di sini diketahui E1-nya 0,20, PE2-nya tentu 1 dikurangi 0,20, 0,80. Bisa dihitung. Nanti di diagram pohon nampak nih yang mana yang bisa dijumlahkan totalnya dengan 1 gitu ya. Atau PE2 itu 1 min PE1. Karena dua kejadian tersebut terpisah atau incompatible. Kemudian A itu adalah kejadian pegawai yang diambil staff. Absen yang bukan staff gitu ya. Probabilitas bahwa suatu data diberikan pegawai dengan diploma manajemen dari awal dan PE1 per A. Nah, ditanya ya. Jadi E1 terhadap A berapa dong? Jadi dari staff-staff itu yang memiliki diploma manajemen berapa? Karena PE1 per A itu beda dengan nilainya PA per E1 ya, nggak bisa dibalik seperti itu. Nah, dalam menyelesaikan persoalan ini, kita mungkin masih ingat dengan probabilitas kondisional yang sudah dibahas ya, di mana PE1 per A, nah ini yang mau diminta dicari kan, berapa PE1 terhadap A. Jadi dari yang staff-staff ini, diambil probabilitasnya yang diploma. Jadi berapa probabilitasnya? Ini rumusnya PE1 intersection A per PA. Ingat ini kalau per A di sini yang per PA. Nah, PE1 intersection A ya, itu sama dengan PE1 dikali PA per E1. Jadi sebenarnya PE1 intersection A itu ada dua ya, bisa PE1 per A kali PA atau seperti ini, PE1 dikali PA per E1. Dimana datanya kita dapatkan yang ini kan ya, PE1 intersection A, PE1 dapat dari informasi awal. PA per E1 juga kita ketahui, jadi kita dapat PE1 intersection A untuk mencari E1 per A. Kita balik lagi, menunjukkan belakang yang digabung. Ya, nah ini sudah dapat ya, ini dengan perkalian ini dari data yang ada. Kemudian di lain pihak kejadian A yang staff ini dia bisa dari E1 dan bisa dari E2. Ya, yang staff itu kan bisa berasal dari yang memiliki diploma dan yang non diploma. Jadi PA yang kita mau cari berapa sih? Kalau ini udah dihitung nih dari data-data yang ada sudah dapatkan. Kemudian yang ini adalah PE1 intersection A union union E2 union E2 intersection. Jadi staff itu ada dari E1 dan E2. Jadi dibacanya pegawai bila pegawai berdiploma manajemen dan staff atau pegawai bukan berdiploma manajemen dan staff. Jadi kita bisa tulis bahwa PA itu adalah PE1 intersection A ditambah PE2 intersection A. Karena ini PA-nya seperti itu ya. Ini harusnya union dari P atau ini dikurung ya sama dengan ini. Jadi PE1 intersection A itu yang mana? PE1 intersection A ini PE1 dikali PA per E1. PE2 intersection A analogi dengan cara yang sama, PE2 dikali PA per E2. Ini E2, ininya pernya E2. Jadi probabilitasnya nah ini ya PE1 per A sama dengan seperti ini, diulang lagi, diuraikan PE1 per A itu sama dengan yang ini ya, dibagi PE1 kali PA per E1 ditambah PE2 dikali PA per E2. Konsep ini mohon dipahami dengan baik ya, sehingga nanti ketika kita menuangkannya di dalam diagram pohon akan lebih paham, kemudian lebih mudah menggunakan diagram pohon. Jadi diagram pohon adalah salah satu alat yang bisa membantu kita di dalam menguraikan persoalannya sehingga lebih mudah di dalam menyelesaikannya. Nanti akan lebih cepat ya ketika daripada kita rumus suka bingung rumusnya, nanti dibantu dengan diagram. Nah ini PE1 per A yang ingin dicari dari staff, berapa sih probabilitasnya yang dia merupakan
karyawan itu merupakan diploma gitu. Nah ini tulisannya E1 per A, jadi dari A terlebih dahulu terjadi baru diambil E1-nya. Rumusnya kondisional seperti ini. Nah ini rumusnya gunakan PE1 diketahui di soal kan 0,20 dari staf tadi yang dari diploma tadi yang staf berapa 0,70 gitu ya. Nah ini juga yang seluruh dari yang staf kan ada yang dari diploma dan ada juga yang non diploma. Non diploma kalau diploma 0,20, non diploma 0,8, yang stafnya 0,15. Ini dijumlahkan kita dapat angka seperti ini, probabilitas dari yang staff dia adalah diploma atau ditulis E1 terhadap A. Mohon dipahami seperti itu. Jadi biasanya dalam penyelesaian persoalan probabilitas ini ya, dilihat dulu dia diagram Venn-nya digambarkan, diagram pohon kalau bisa. Kemudian dilihat dari pernyataan itu dituangkan nanti ini maksudnya mau cari apa nih, dia kondisional kah, dia gabungan kah, ataukah dia probabilitas total yang diminta. Nah setelah kita paham, oh ini kondisional nih, oh ini pakai rumus Bayes ini. Nah nanti gunakan rumusnya, kita bisa selesaikan persoalannya gitu ya, dihitung caranya menyelesaikan soal-soal probabilitas demikian. Nah ini diagram pohon yang membantu kita di dalam memahami peta persoalannya. Harus dipahami juga cara buat diagram pohon. Nanti juga kita lihat bagaimana mendeskripsikan dari diagram Venn ya. Diagram Venn juga sangat membantu kita dalam melihat satu kejadian dengan kejadian yang lain berhubungannya gimana hubungannya gitu. Nah tadi kita ulang lagi soal tadi ya, bahwasanya karyawan tadi dipecah atau dibagi menjadi dua kategori, yang diploma dan E2 ini ada non diploma atau bukan diploma. Nah ini ya E1 dan E2. Cara penulisannya coba diperhatikan ya. Ini dibuat cabang seperti ini, ada kotak begitu, dikasih label E1. Dan ini juga E2. Jadi dibagi dua dia. Kalau lebih bisa 3, bisa 4, nanti bikin cabang. Oh ini kebetulan soalnya yang diploma dan non diploma. Yang diploma dibuat probabilitasnya seperti ini dalam penulisannya di cabangnya ini ya. P dalam kurung E1 sama dengan 0,20. Kenapa ini di soal diketahui? Nah ini nggak disebut di soal, kita bisa cari ya, karena ini satu cabangan yang satu asal seperti ini ya, asalnya kan cuma ini sama ini kan, kalau 3 nih oh ada dijumlahkan semuanya menjadi 1 totalnya. Kalau ini cuma 2, 0,20 berarti 1 dikurang 0,2, 0,80. Karena 0,20 tambah 0,80 ini harus totalnya 1. Percabangan yang ada. Yang berhubungan ya, percabangan ini maksudnya percabangan yang oh ini sama ini. Kalau ini sama yang ini gitu ya. Kalau yang ini sama yang ini gitu. Jangan yang ini sama ini, yang ini lain kan, sumbernya di sini 1. Cuma dibagi 2 yang ini. Ini juga dibagi 2. Kalau ini juga dibagi 2. Kalau ini 0,20 di sini 0,80. Di sini kan tadi disebutkan dari diploma yang stafnya dari diploma lebih dahulu terjadi baru nyari dapat A gitu ya. Nah ini rumusnya menjadi atau penulisan notasinya adalah P dalam kurung A per E1. Jadi dari E1 dapetin A, itu nilainya berapa? 0,70. Di soal disebutkan nilai 0,70. Nah sisanya berarti 1 dikurang 0,70 itu 0,30 itu apa? Ini adalah P aksen terhadap E1. Jadi yang bukan staff ya, ada staff dan bukan staff. Seperti itu menuangkannya, simbol-simbolnya Anda buat seperti ini. Nah nanti praktekkan ke dalam rumusan yang tadi bahwa ini kalau ini dikali ini itu sama dengan PE1 intersection A. Itu adalah PE1, ini kan simbol ini, dikali cabang yang ini, PA per E1. Nah, dapat nilainya 0,20 kali 0,70 sama 0,14. Kalau ini dikali ini itu sama dengan E1 intersection A. Analogi dengan cara yang sama, kita cari ke cabang-cabang yang lain, kita uraikan seperti ini, dapat nilainya. Ini ke sini juga ini dengan ini jalurnya ya, ini dengan ini jalurnya. Nah, kalau Anda sudah lengkapi ini, kita mudah menuangkannya kepada pertanyaan apapun yang ditanya. Misalnya yang pertama nih, PE1 terhadap A, berarti dari staf, berapa sih probabilitas dia diploma? Nah, ini rumusnya probabilitas gabungan lintas yang menghubungkan E1 dan A, seperti ini, E1 dan A dibagi
jumlah probabilitas gabungan semua lintas ke A. Jadi ini A, yang mana lagi A? Ini kali ini. Sederhana kan? Jadi kalau kita sudah menuangkannya dalam bentuk diagram form, menyelesaikannya nih, tidak butuh ingat dengan rumusan, tapi bisa dituangkan dengan baik ya. Jadi ini 0,14 jalur ini ya, pembilangnya itu jalur ini 0,20 kali 0,70 0,14. Di bawahnya jalur yang di atas karena A, mana lagi yang A? Oh ini ada A. Jadi 0,14 ditambah jalur yang ini 0,12. 0,14 sama 0,538. Kita bisa cepat. Kalau pertanyaan lain, PE2 terhadap A aksen. Nah, gimana jadinya? PE2 terhadap A aksen, cari PE2. Yang pembilangnya nih, PE2 A aksen, ke sini. Berarti ini pembilangnya ada 0,80 kali 0,85, nilainya 0,68 per total A aksennya. Jadi yang aksen ada yang E2, ada yang E1 A aksen juga. Jadi ini 0,68 dibagi 0,68 ditambah penyebutnya 0,68 ditambah 0,06. Itu jawabannya. Atau yang lain, jadi cepat kan, jadi nggak perlu bingung dengan persoalannya. Dipahami seperti itu. Dengan menggunakan diagram pohon, kita bisa dengan lebih mudah menjawab pertanyaan apapun. Nah ini PSI terhadap A kita bisa tuangkan seperti ini. Persamaannya penyebut juga ini total seluruhnya ya, jumlahkan yang masing-masing atau digambarkan dalam bentuk diagram Venn. Ini agak keliru menggambarkan diagram Venn. A itu tercakup keseluruhan dari E, ini kurang lebar, kurang panjang ke sini lingkarannya ya. Jadi ada A di dalam, ada A aksen yang di luar. Masing-masing ini dipecah. Jadi E1 sampai EN. Bisa 4, bisa 5, atau sampai N. Nah ini pembuktian, kita lewati saja. Kita masuk ke bagian soal latihan 6. Soal latihan 6 ini akan saya minta Anda mengerjakannya, tapi saya akan jelaskan supaya terarah ya jawabannya. Jadi kalau kita buat diagram pohon, pertama sebaiknya buat diagram pohon sehingga lebih mudah memetakan persoalan. Ini 3 tipe. Jadi pertama kalau tadi 2 gitu ya, diploma, non diploma, sekarang 3 tipe mikroprosesor X, tipe X, Y, Z. Jadi Anda tulis di sini tipe X, Y, Z. Di cabangnya itu Anda buat P dalam kurung X. Jadi probabilitas dia membuat mikroprosesor tipe X berapa persen? 25% atau ditulisnya jangan persennya 0,25. Kenapa 0,25 per 100 ya persen itu? 0,25. Y di sini kotaknya dikasih huruf Y, di cabangnya itu Anda tulis PY ya, sama dengan 0,35. Kemudian terakhir Z ya, di kotaknya itu tulis Z cabang-cabang begitu dan tulis P dalam kurung Z sama dengan 0,40. Satu tahap sudah. Sekarang data yang berikutnya. Nah, persentase kesalahan fabrikasi untuk tipe X. Jadi tipe X ini memiliki kesalahan yang Anda bikin cabang. Salah Anda bikin misalnya dengan apa ya, rusak dan tidak rusak ya. Rusak R, ininya tidak rusaknya R aksen misalnya Anda buat gitu ya. Dari X itu ada 2, ada R, ada R aksen. R-nya itu untuk ini yang tipe X itu 5 per 100 0,05. Jadi Anda tulis P dalam kurung yang mana duluan terjadi X ya, ini baru rusak. Jadi R P dalam kurung R per X sama dengan 0,05 karena X yang terlebih dahulu baru cari R gitu ya. Itu simple conditional tuh itu yang mana yang lebih dulu itu dijadiin per yang lebih dulu terhadap gitu ya, baru mencari probabilitas yang kejadian berikutnya. Kemudian yang cabang kedua yang R aksen P dalam kurung R aksen per X itu 0,95 karena 1 dikurangi 0,05 itu 0,95 gitu ya. Satu cabang yang sama yang berkaitan gitu ya, satu sumber gitu. Nah, Y tipe Y kita buat lagi R sama R aksennya. Jadi P dalam kurung R per Y gitu ya sama dengan 0,02 yang rusak. Yang tidak rusak 1 dikurangi 0,02 0,98. Jadi P R aksen itu tidak rusak berarti dari
mikroprosesor per Y sama dengan 0,98. 4% untuk tipe Y berarti 0,96. Itu tadi 0,04. Ini 2% ini punya Z ya. Anda juga bikin buat Z, sudah dapat peta diagram pohonnya, baru kita jawab pertanyaannya. Jadi dalam satu paket mikroprosesor dengan perbandingan yang diperlihatkan oleh X, Y, dan Z diambil satu mikroprosesor. Berapa probabilitas mikroprosesor ini rusak? Jadi dari X ada yang rusak, Y juga ada yang rusak, Z-nya juga ada yang rusak. Berarti yang diminta di sini adalah gabungan atau disimbolkan di sini P dalam kurung R, karena probabilitas yang rusak dari ketiga mikroprosesor sama dengan dijumlahkan ya dari ketiganya, jadi yang rusaknya itu adalah PE yang rusak dengan X, jadi R intersection X ditambah P dalam kurung R intersection Y, P dalam kurung R intersection Z. Nah, ini satu jalur yang rusak-rusak itu dikalikan, jadi P X dikali PR per X ditambah dengan P Y dikali dengan PR per Y ditambah dengan PZ dikali PR per Z, gitu ya. Itu totalnya. Ini merupakan penyebut dari pertanyaan B. Bila mikroprosesor memperlihatkan satu kerusakan fabrikasi, berapa probabilitas mikroprosesor ini dari tipe X? Ya, rumusnya adalah pakai yang tadi PX dari kesalahan yang rusak, berapa probabilitas. Jadi yang diminta adalah PX per R. Ya, PX per R sama dengan jalur yang ini, jalur yang atas yang X yang rusak dibagi dengan P yang rusak. Jadi PX rusak ditambah PY yang rusak tambah dengan PZ yang rusak, gitu ya. Itu cara menjawab pertanyaan soal latihan 6. Mudah-mudahan Anda bisa menuangkan penjelasan saya tadi dengan pemahaman yang baik, dengan analogi yang tadi diploma, non-diploma, staff, dan non-staff tadi. Ini kan ada X, Y, Z, ada 3, kemudian ada yang rusak dan tidak rusak dan tidak rusak, masing-masing dari mikroprosesornya. Nah, nanti bilang ya, rumus baris. Seperti itu manfaatnya atau aplikasinya, kita bisa mencari informasi-informasi seperti ini. Tambahan untuk materi bab 2 ini. Bab 2 ini sebelum masuk ke bab 3, nanti saya akan jelaskan bab 3 dari istilah dan juga konsep-konsep seperti makna dari variabel acak dan hukum probabilitasnya. Nanti minggu depan sisa dari bab 3, jadi kita bab 1, 2, 3 akan menjadi materi ujian tengah semester. Ada materi kuis juga ya, kuis 1 dan ujian tengah semester. Jadi kita sudah siap minggu ke-7. Kita pastikan untuk minggu depan ya, apakah minggu ke-7 kuis 1 itu online atau offline ya, sesuai keinginan Anda. Karena berkerumun itu juga masih ini ya, kalau bisa offline, kalau bisa online, ya bagaimana keinginan Anda lah ya. Nanti saya kalaupun tidak online, kalau tidak offline ya, bisa saja saya jelaskan dulu secara summary seluruh materi melalui link Google Meet, kemudian baru saya berikan soalnya dan saya arahkan juga untuk soalnya bagaimana jawabnya sehingga tidak bisa terarah lah ya, bisa terarah jawabannya. Kita lihat ada istilah-istilah di sini, multiplikasi, kombinasi, dan permutasi, di mana seperti model kombinasi itu digunakan nanti di dalam rumusan-rumusan hukum probabilitasnya gitu ya. Analisa kombinasi, cuplik, dan probabilitas. Jadi kita akan melihat bagaimana misalnya ini dicontohkan bagaimana konsep kombinasi itu digunakan dalam beberapa hukum probabilitas dalam hal hukum binomial dan hukum hipergeometris. Ini ada salah satu hukum probabilitas dengan variabel acak yang discrete gitu ya. Nah, kita lihat prinsip multiplikasi dulu. Merupakan dasar dari semua perhitungan ya, daripada prinsip gimana melaksanakan prinsip multiplikasi ini. Katakanlah di sini misalnya jika ada satu kejadian A terjadi dengan n cara yang berbeda, misalnya pemasangan apa ya,
pemasangan transistor ada berapa langkah dia, masing-masing langkahnya ada beberapa metode yang berbeda. Nanti prinsip multiplikasinya itu adalah cara yang akan diperoleh itu ada berapa cara gitu ya. Ada N1 dikali N2 dikali N3 misalnya gitu. Nah ini contohnya. Jadi dengan N cara yang berbeda, maka jumlah cara di kejadian-kejadian adalah N1 dikali N2 sampai NK. Contohnya seperti ini. Pemasangan transistor dilakukan dalam 3 langkah nih. Pada langkah pertama ada 3 rantai pemasangan yang mungkin. Pada langkah kedua ada 2 rantai dan pada langkah ketiga ada 4 rantai. Jadi ada berapa cara pemasangan yang berbeda dapat melakukan proses ini digunakanlah konsep prinsip multiplikasi ini. Kalau N1-nya 3, N2-nya 2, dan N3-nya 4, maka jumlah yang mungkin dari cara yang mungkin bisa didapat itu adalah N1 kali N2 kali N3. Jadi 3 kali 2 kali 4 ada 24 cara yang bisa kita gunakan untuk merangkai yang namanya transistor tersebut. Atau pemahaman Anda mungkin lebih baik lagi dengan soal latihan 7 ini ya. Kita akan meninjau suatu populasi di mana jumlah populasinya ada 20 individu. Kemudian diambil contoh, ukuran contohnya adalah 5 dari populasi yang 20 ini diambil contohnya. Tambahan juga pengambilan contoh dilakukan dengan pengembalian kembali. Jadi maksudnya begini, jadi dari 20 itu diambil 5 gitu ya. Pengambil pertama ya dapat ya, terus dikembalikan lagi. Misalnya kayak ada kotak ini 20 ya. Ambil, kemudian setelah itu dicatat, kemudian dikembalikan lagi, baru ngambil berikutnya, dikembalikan lagi. Ada metode pengambilan contoh ada dengan pengembalian kembali atau tanpa pengembalian. Bedanya apa? Probabilitasnya ya ngambil pertama dengan kedua akan berbeda kalau tanpa pengembalian. Kalau dengan pengembalian, ngambil pertama, kedua, dan seterusnya itu akan memiliki tingkat probabilitas yang sama karena dikembalikan lagi. Tunggu sebentar ya saya. Oke, saya lanjutkan. Maaf tadi ada kita lihat di sini tambahan juga pengambilan contoh dilakukan dengan pengembalian kembali tadi sudah dijelaskan. Tentukan jumlah yang mungkin dari contoh dengan N sama dengan 5. Jumlah yang mungkin N-nya 5. Jadi ngambilnya berapa jawabannya nih jumlah yang mungkin? Ngambil yang pertama, berapa cara dia? Ada 20 individu. Berarti 20 kemungkinan, 20 cara gitu ya. Jadi ini konsep multiplikasi juga.
Jadi yang ngambil pertama dia 20. Karena dia kembalikan lagi, ngambil kedua juga ada 20 cara gitu ya. Ngambil yang ketiga juga 20, ngambil yang keempat juga 20. Ngambil contoh yang kelima juga ada 20 kemungkinan. Jadi jumlah yang mungkin berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, 5 pangkat 5 gitu ya jawabannya ini. Berapa probabilitas, ini jumlah yang mungkin diminta, bukan probabilitas tapi jumlah. Berapa probabilitas memilih satu contoh ukuran N dalam suatu populasi yang dilakukan dengan pengembalian kembali. Jadi ngambil satu contoh berarti dari total kemungkinan ada 5 pangkat 5 ya. Jadi ngambil 1 per 5 pangkat 5. Jawaban nomor B. Seperti itu yang diaplikasikan dari konsep-konsep yang sudah diberikan. Kombinasi dan permutasi. Nah ini adalah metode di mana mengambil contoh tanpa mengembalikan kembali. Tadi dengan pengembaliannya dapat dibagi dua hal. Kita bisa definisikan tanpa pengembaliannya dengan contoh teratur dan contoh tidak teratur. Maksud dari contoh teratur ini dijelaskan di sini, diperhitungkan tingkat di mana individu diambil dari populasi. Jadi misalnya ada 10 ya, ambilnya 22. Nah, saya ngambil dari 10 contoh atau 5 contoh lah, diambil 22. Misalnya udah huruf apa? A, 5 ya, ABC, gitu. A, B, C, D, E gitu ya. Ambil 22, ada AB, ada BA, ada AC, ada CA, itu dihitung berbeda. Jadi diperhatikan tingkat presensinya. Yang ambil pertama A, ngambil kedua B. Beda dengan ngambil pertama B, ngambil kedua A. Itu contoh teratur, dilihat keteraturan yang ngambil yang berbeda. Kalau contoh tidak teratur, A, B sama BA itu dihitung satu kemungkinan, ya, namanya tidak teratur. Nah, yang contoh teratur ini dikenal dengan nama permutasi. Kalau mengambil contoh yang secara tidak teratur itu kombinasi. Nanti kombinasi ini adalah merupakan bagian dari rumusan untuk hukum probabilitas binomial dan hipergeometris. Kita banyak menggunakan konsep yang namanya kombinasi ini. Nah, pertama pengaturan. Proses itu apa? Pengaturan itu apa definisinya? Dia merupakan proses untuk mengelompokkan dengan cara berbeda n elemen individu, yaitu yang berbeda, disebut pengaturan. Semua elemen atau hanya satu bagian yang dapat digambarkan dalam pengaturan. Nah, kita akan pelajari bagaimana bedanya kombinasi dan permutasi ini. Nanti kita lihat rumusnya berbeda ya. Tadi sudah sedikit disinggung bagaimana perbedaannya kombinasi dan contoh yang tidak teratur. Kalau contoh teratur kita sebut permutasi. Jadi tadi teratur ya. Misalnya ABC, BCA, CBA itu beda-beda kemungkinannya. Kalau di kombinasi ABC, BCA, CBA itu dihitung satu kemungkinannya. Dianggap satu. Nah, rumusnya notasi yang digunakan untuk kombinasi ini adalah C dalam kurung N, X. Atau dia pakai kurung panjang seperti ini yang melingkupi N dan X, jadi NX gitu ya. NX itu artinya dari 5 contoh misalnya diambil 22, atau dari berapa saja N-nya bisa macam-macam ya, NX, jadi dari N contoh diambil X, XX gitu, diambil bisa 33, bisa 22, bisa 11 gitu ya. Nah, ini kombinasi NX dengan rumus. Nah, ini bisa C dalam kurung NX, C itu kombinasi atau kurung yang besar seperti ini. Nah, ini rumusnya adalah N faktorial per X faktorial. Ini ada tanda seru bacanya faktorial. Jadi N faktorial dibagi dengan perkalian antara X faktorial dikali dengan N min X faktorial. Misalnya ini 52 gitu ya, X-nya 2, N-nya 5. Berarti 5 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 5 dikurang 2 berarti 3 faktorial. Ini kurang ada tanda seru saya faktorial ya. Faktorial itu artinya kalau 2 faktorial 1 kali 2. 3 faktorial 1 kali 2 kali 3. 5 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Itu maksudnya ya. Jadi kita bisa dapatkan rumus kombinasi. Nah, seperti itu. Kemudian nanti dalam konsep-konsep binomial kita gunakannya rumus-rumus kombinasi ini maksudnya. Ini ada keliruan di sini, jadi ini N kecil faktorial mestinya ya, bukan N besar. N kecil faktorial ya N kali N min 1 kali N min 2 sampai kali 3 kali 2 kali 1. Di sini juga didefinisikan yang namanya 0 faktorial itu nilainya 1.
Kemudian permutasi. Nah, ini contoh yang teratur. Jadi presensi yang pertama ngambil pertama, kedua itu diperhitungkan. Tadi ngambil A, B, kedua B beda dengan B, A gitu ya. Jadi dihitung kemungkinannya berbeda. Nah, untuk permutasi di mana disebut dengan contoh teratur tadi, simbol notasi ada P, ini bukan probabilitas, ini maksudnya P ini ada permutasi dari N, contoh diambil XX, ya, diambil 22, 33, 44 gitu ya, bisa dari 5 contoh misalnya N-nya 5. Nah, ini adalah rumusnya adalah N faktorial per N min X faktorial. Kalau di kombinasi kan ada X faktorial kali N min X di penyebutnya. Ya, kalau di permutasi penyebutnya hanya N min X faktorial. Misalnya 52, berapa permutasi 5,2? X-nya 2, N-nya 5. Di sini tulis 5 faktorial per 5 dikurang 2, jadi 3 faktorial. Berapa itu nilainya? 5 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. 3 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3. Jadi 20. Nggak bisa hitung ya. Bisa juga cara cepat seperti ini, cepatnya misalnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, di bawahnya 3 faktor 1 kali 2 kali 3, jadi coret yang 1 kali 2 kali 3 di atasnya juga, di bawah juga, tinggal sisa 4 kali 5, 20 gitu ya. Nah, itu cara cepatnya. Itu permutasi simbolnya, coba dilihat lagi ya. Disebut juga pengaturan N elemen diambil X per X gitu. Dengan cara contoh teratur pengaturannya. Kalau kombinasi contoh pengaturan yang tidak teratur. Jadi maksudnya mau diambil pertama, kedua tidak maksudnya tidak diperhitungkan semuanya sama gitu ya. Ini contohnya ya, supaya Anda paham dua konsep yang tadi dijelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Kita ada deret angka 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan jumlah kombinasi dari 5 angka bila diambil 2 per 2. Jadi X-nya 2 gitu ya. Jadi N-nya 5, X-nya 2. 2 per 2 jadi diambil 2. Kalau dia rumusnya, ini kombinasi. Jadi 5 faktorial per 2 faktorial, 5 min 2 faktorial. 5 min 2 itu kan 3 faktorial. Nah, ini cara cepatnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 dia coret hingga 4 kali 5 nya saja dibagi 2, 1 kali 2, 2, jadi 20 dibagi 2, 10. Nah, ini ada 10 kemungkinan kombinasi. Kalau permutasi 5,2. Tolong cara menuliskannya, P dalam kurung 5,2. Ini penting karena ketika kita baca, oh ini permutasi dari 5 elemen diambil 2 gitu. 5 faktorial per 3 faktorial. Jadi rumusnya N faktorial per N min X faktorial. N-nya 5, X-nya 2, 5 kurang 3. 5 kurang 2, 3. Jadi cara cepatnya 5. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial dicoret, 5 kali 4, 20 permutasi. Seperti itu. Dipahami ya dari contoh pengaturan yang ada. Jika suatu populasi terdiri dari kelima angka ini, berapa probabilitas memilih suatu contoh teratur dengan ukuran N sama dengan 2? Nah, ini pengambilan tanpa pengembalian. Ini contoh apa ini katanya? Contoh teratur. Contoh teratur itu adalah permutasi. Jadi ngambil satu dari 20 kemungkinan. Jadi probabilitasnya ada 1 per 20. Kalau Anda bagi itu ketemu angka desimal. Dibuat angka desimal ya. 1 per 20. Berapa probabilitas suatu contoh tidak teratur? Ini kombinasi. Jadi ada berapa kemungkinan? 10. Ambil satunya 1 dari 10 kemungkinan. Probabilitasnya adalah 1 per 10. Ini jumlahnya ya, jumlah permutasinya ada berapa. Seperti itu untuk permutasi dan kombinasi. Oke. Nah, ini bisa dicontohkan dalam bentuk ini juga ada beberapa contoh ya. Suatu tabel angka acak dapat digunakan untuk buat suatu contoh acak. Angka acak ini terdiri dari kelompok 10 dari 0 sampai 9 angka. Dari angka-angka ini berapa jumlah angka yang dapat disusun dari 2 angka? Nah, pengulangan dimungkinkan. Ya, untuk 2 angka itu ngambil angka pertama dari 10 kemungkinan. Ngambil kedua karena ini ya bisa pengulangan berarti bisa pengembalian kembali gitu. Ngambil kedua juga 10. Berarti ada caranya 10 kali 10. Jadi 10 kuadrat. 100 kemungkinan.
Berapa untuk 3? 3 tentunya juga sama, 10 kali 10 kali 10, 1000. Untuk 4 angka, 10.000 gitu ya. Dalam tabel angka aja terdiri 2 angka. Berapa probabilitas mengambil angka 48? Dari untuk 2 angka ada 100 kemungkinan, berarti 1/100 untuk ambil 48. 99 juga demikian ya, 1/100. Oke. Nah, contoh 9. Nah, ini kesimpulannya nih. Cara berpikir untuk menjawab masalah probabilitas perlu dipahami langkah-langkah di dalam menyelesaikan soal-soal probabilitas. Tadi kan banyak contoh soal ya. Evaluasi probabilitas dapat disederhanakan dengan menggunakan cara berikut. Jadi ikuti permasalahannya, buat bila memungkinkan daftar kejadian berhubungan dengan percobaan atau gambarkan uang sampel S ini dalam bentuk diagram Venn gitu ya. Diagram Venn itu kan diwujudkan dalam persegi panjang, ada S di luarnya, kemudian bagaimana hubungan-hubungan masing-masing kejadiannya. Lebih mudah kita menarik peta persoalan nih, oh ini hubungannya ini kompatibel kah, atau ada irisan kah di antara 2 kejadian, atau di antara 3 kejadian gitu ya. Contoh yang kemarin kan ada 3 kejadian. Kemudian buat diagram pohon untuk memudahkan kita mengevaluasi persoalan yang ada melalui rumus Bayes. Dengan diagram pohon sangat gampang banget melihatnya, tinggal kita sudah petakan ya berapa nilai dari masingnya, kemudian kita mendapatkan itu mudah yang mana nih, lebih cepat dengan menggunakan diagram pohon. Nah, ini juga tadi kan ada cuma datanya cuma diberi 1, misalnya yang diploma 20%, yang non diploma tidak disebutkan, berarti asosiasi Anda langsung diploma, non diploma, 1 dikurangi 0,2, 0,8. Yang berhubungan ya, gabungkan jika pada masing-masing kejadian probabilitas yang berhubungan sehingga total tersebut ada jumlahnya 1. Kalau tadi X, Y, Z, X yang berapa, Y yang berapa, Z-nya kalau kita jumlahkan itu probabilitasnya totalnya adalah 1, seperti ini ya. Kemudian ada rusak dan tidak rusak di X, itu dijumlahkan dua-duanya itu 100% atau 1 gitu, yang berhubungan, yang satu sumber gitu ya, jangan yang beda sumber. Identifikasikan dengan benar kejadian-kejadian spesifik masalah. Oh ini yang diminta ini rumus Bayes. Nah, Anda ingat gunakan rumus dari rumus Bayes. Oh ini ada probabilitas kondisional. Nah, acu ke probabilitas. Ini probabilitas gabungan, ini probabilitas total. Nah, gitu ya. Jadi gunakan rumus-rumus yang berkaitan. Ini adalah langkah-langkah yang biasanya digunakan di dalam penyelesaian persoalan-persoalan probabilitas. Ini harus diingat ya, dipahami dengan baik. Saya akan stop sharing untuk di file ini. Saya akan buka file untuk variabel acak dan probabilitas supaya kita bisa rampungkan materinya nanti minggu depannya. Sisanya lagi sebagian untuk kita bisa bahas. Bisa dilihat share screen-nya variabel acak dan hukum probabilitas. Baik, sudah bisa Bu. Saya akan jelaskan ini ya. Mudah-mudahan tadi dipahami. Oh ya, tadi untuk soal nanti ada soal nomor berapa tuh? Nomor 3 ya. Nomor 3 di akhir bab 2 itu kan ada latihan soal. Lihat referensi di akhir bab 2 itu ada soal nomor 3. Itu dikerjakan juga. Tadi juga sudah saya minta Anda mengerjakan untuk rumus Bayes, itu ada soal latihan nomor 6 di halaman 70 yang tadi mikroprosesor X, Y, Z. Coba Anda tuangkan di dalam bentuk jawaban gitu ya. Halaman 70 soal latihan nomor 6 nomor 1 soalnya, nomor 2-nya itu adalah soal latihan di halaman di akhir udah bab 2 ini. Itu soal halaman 77 ya, nomor 3 coba dikerjakan. Ada 2 soal. Nah ini bab 3 saya akan coba jelaskan ya. Jadi objektif pedagogik perlu juga kita highlight ya supaya kita terarah di dalam memahami persoalannya. Judulnya variabel acak dan hukum probabilitas. Jadi pasti akan Anda diajak untuk memahami istilah apa yang dimaksud dengan variabel acak, atau mengerti dengan variabel acak dan hukum-hukum probabilitas. Kemudian ada variabel acak itu ada 2 golongan, ada variabel acak diskrit, variabel
apa itu, bedanya di mana gitu ya. Kemudian menjelaskan dengan grafik hukum-hukum probabilitas suatu variabel acak isi, demikian juga fungsi distribusinya. Jadi kita akan lihat nanti secara grafiknya gimana ya, namanya diskrit gimana, bentuknya acak kontinunya gimana gitu ya. Mengidentifikasikan sifat-sifat prinsip dari suatu kerapatan probabilitas suatu variabel acak kontinu. Nanti ada contoh soal bagaimana dengan konsep yang namanya variabel acak kontinu bisa digambarkan gitu ya, dibuat dalam bentuk grafiknya. Kemudian menghitung parameter-parameter prinsip dari suatu hukum probabilitas. Apa saja parameter-parameter dan masing-masing hukum probabilitas tersebut. Nanti ada hukum probabilitas diskrit, probabilitas kontinu, nanti ada seperti diskrit itu ada binomial, ada hipergeometri, ada Poisson ya. Nanti ada juga tabel daripada masing-masing distribusi tadi, dari hukum binomial, ada tabelnya di belakang buku gitu ya, di akhir referensi itu ada buat tabel. Tabel itu sebenarnya dibuat dari rumus yang ada, kemudian dimasukkan nilai-nilainya. Kita tinggal tidak perlu menghitung karena sudah dihitungkan oleh si tabel ini ya. Tabel ini merupakan hasil perhitungan. Jadi kita bisa langsung baca gitu ya. Kalau diketahui apa saja nih yang menjadi parameternya, misalnya n, x, gitu, n-nya berapa, probabilitasnya berapa, kita tinggal baca saja tabel. Kalau tidak bisa baca tabel ya pasti lama, padahal soalnya banyak gitu ya. Nah itu terbentuk pemahamannya kurang, jadi menjawab persoalan juga agak sulit nanti ya, walaupun open book gitu ya. Memberikan signifikasi harapan matematis dari varian dan standar distribusi dari variabel acak. Jadi nanti kalau di statistik kita buat ya nilai rata-rata, di variabel acak atau di probabilitas ini ada istilah harapan matematis. Bagaimana cara mencarinya kita akan pelajari nanti ya. Mengetahui sila-sila utama yang berhubungan dengan harapan matematis dan varian selama kita probabilitas tertentu yang tidak sama Chebyshev. Ya, nanti di akhir kita akan dikenalkan namanya kebiasaan Chebyshev dan Kame-Medel. Chebyshev ini biasanya untuk mengetahui pada interval tertentu dicari probabilitasnya berapa besarnya. Jadi melihat pada selang tertentu kita akan cari. Kemudian Kame-Medel itu ada sebuah pendekatan yang lebih baik untuk persyaratan tertentu ya, mencari probabilitas pada selang. Lanjutkan. Itu yang akan kita bahas ya. Nah, kita mulai dari pengertian umum dari probabilitas dan statistik. Jadi apa bedanya probabilitas dan statistik? Kita bisa keluarkan. Karena bab 1 kita bahas statistik deskriptif, kita juga sudah bergaul dengan istilah-istilah ini. Kemudian yang kedua, kita juga bab 2 kita sudah pelajari istilah-istilah probabilitas kejadian, variabel acak, hukum probabilitas. Nanti kita definisikan lebih baik lagi apa itu variabel acak, bagaimana membuat apa saja variabel acaknya, kita akan hitung gitu ya, dan hukum probabilitasnya. Jadi secara simpel sih variabel acak itu, kalau di statistik kan kita punya variabel statistik di sumbu X-nya ya, sumbu Y-nya itu kan frekuensi, frekuensinya itu bisa frekuensi relatif ataupun frekuensi absolut. Nah, ketika di statistik disebutkan frekuensi relatif secara teoritis ya, kita sebut dengan probabilitas kejadian ya. Namanya teoritis itu biasanya datanya banyak, kalau ini datanya terbatas. Ini konsep teori untuk pengertian probabilitas, konsep praktis untuk pengertian statistik. Kemudian di statistik kita sudah belajar yang namanya distribusi statistik atau distribusi frekuensinya, bagaimana untuk masing-masing nilai variabel statistik gitu ya. Nah, ini kita namakan hukum probabilitas. Jadi berapa nilai variabel acaknya, berapa probabilitas, distribusinya bagaimana. Biasanya dihubungkan nilai dari variabel acak, suatu variabel acak berapa nilai probabilitasnya dihubungkan dengan sebuah persamaan matematis. Itu yang kita sebut dengan hukum probabilitas. Nanti ada hukum probabilitas, hukum binomial, Poisson, hipergeometris dengan syarat-syaratnya tertentu, kapan nih digunakan binomial, kapan digunakan Poisson, kapan digunakan dan variabel acak kontinu kita sebut dengan hukum normal. Nanti ada hukum normal standar, gimana cara menggunakannya, nanti kita akan bahas ya. Dengan pemahaman yang pelan-pelan ini, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa paham secara overall, secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini ada harga rata-rata, di sini ada harapan matematis.
disebutnya varian sama nih sebutannya ya. Itu antara statistik yang sudah kita bahas termasuk bab 2 tentang probabilitas yang sudah kita rampungkan tadi ya. Nah, ini pengertian-pengertian. Kita akan mulai sesuai dengan judul bab ini, variabel acak dan hukum probabilitas. Jadi kita harus tahu pasti apa yang dimaksud dengan variabel acak, bagaimana mendefinisikannya gitu ya. Contohnya untuk dua istilah ini dicontohkan di sini. Percobaan dapat mengukur satu atau beberapa sifat sehingga hasil dinyatakan oleh angka-angka, nah, gitu ya. Jadi dia yang namanya variabel acak itu dia dinyatakan secara numerik, percobaannya didasarkan percobaan eksperimen sembarang, kemudian ada unsur ketidakpastian misalnya namanya variabel acak ya, itu bisa dinyatakan secara numerik. Gitu ya. Ini contohnya nih, misalnya contoh mengukur satu berapa sifat, contohnya panjang suatu tiang, waktu hidup dalam jam dari lampu fluorescens, waktu parkir di terminal. Ini biasanya nih ya, variabel acak dan kontinu. Kemudian percobaan dapat satu atau beberapa besaran tidak terukur sebelumnya akan selalu dapat menafsir hasilnya dengan bantu harga numerik tertentu. Nah, kemudian bisa baik ataupun rusak. Ya. Kemudian ya, nah ini kita definisikan yang namanya variabel acak. Variabel acak ini adalah bila pada masing-masing hasil hasilnya dari percobaan acak ada hasilnya kan, namanya kejadian elemen dan masing-masing kejadian itu suatu percobaan eksperimen acak. Jadi percobaan acak dilakukan ada hasilnya buat hubungan satu harga numerik, jadi dia dinyatakan masing-masing itu berapa apa namanya bisa dinyatakan secara numerik, atau bila realisasi dari suatu percobaan berikan kita adanya besaran yang terukur tapi pengukuran tidak mungkin dinyatakan dengan pasti, kita katakan adanya suatu variabel acak. Jadi kalau kita kasih highlightnya ini ada beberapa ya. Satu, dia harus eksperimen sembarang. Kedua, menghasilkan kejadian-kejadian elementer yang tidak ada unsur ketidakpastiannya dan dinyatakan secara numerik gitu ya, variabel acak itu. Kemudian ringkasnya, kuantifikasi dari kejadian suatu percobaan membawa kita pada suatu pendefinisian pengertian variabel acak dan memberikan semua harga suatu variabel acak dengan probabilitas yang membawa kita pada definisi probabilitas. Jadi nanti kita akan definisikan variabel acaknya apa saja, kemudian berapa probabilitas dari masing-masing variabel acak itu, nanti hubungan itu kita sebut dengan hukum probabilitas. Masih mungkin masih berupa konsep, kalau nanti kita contohkan Anda akan bisa lebih paham lagi ya. Suatu definisi lain yang sering diketemukan yaitu suatu variabel acak adalah suatu fungsi yang berhubungan dengan masing-masing hasil dari suatu percobaan, suatu angka real. Suatu variabel acak biasanya dinotasikan dengan huruf besar, bisa variabel acak X, bisa variabel acak Y, variabel acak Z dengan huruf besar masing-masingnya. Nanti Anda sebutkan misalnya variabel acak X sama dengan apa? Jumlah kontaktor yang rusak dari dua kontaktor yang diambil, lalu dicontohkan seperti itu. Oh ini yang rusak, ini yang dilihat gitu ya. Ya nanti muncul nol yang rusak, satu yang rusak, dua yang rusak. Berapa probabilitas masing-masing variabel acak ini? Nah itu ada kayak probabilitas statistik kan, berapa kemungkinannya? Oh ini ada distribusi frekuensi. Ini demikian juga seperti itu. Tapi dalam ranah dia yang datanya agak teoritis ya, datanya bisa tak hingga gitu ya, masuk ke ranah teoritis. Kalau statistik praktis. Ini contoh-contoh nanti akan didefinisikan variabel acaknya ya. Pada sisi keluar dari suatu rantai pemasangan komponen diambil contoh berturut-turut terdiri dari 10 komponen. Suatu pemeriksaan visual dilakukan pada masing-masing komponen ini dan dicatat jumlah komponen dengan sedikit kerusakan. Jadi variabel acak dapat punya harga 0 sampai dengan 10 dari 10 komponen tadi. Oh mungkin 0 yang rusak, artinya tidak ada yang rusak dari 10 komponen. Ada 1 yang rusak, ada 2 yang sampai 10 yang rusak. Semuanya rusak. Nah, variabel acaknya bernilai seperti itu. Variabel acak X misalnya jumlah yang rusak dari 10 komponen. X-nya bisa bernilai 0, bisa bernilai 1, X. Nah, X-nya itu kalau X besar itu kan menunjukkan jumlah komponen yang rusak. Anda buat statement itu namanya variabel acak X, didefinisikan sebagai jumlah komponen yang rusak. Kemudian nilainya, tulis X-nya itu kecil ya, X1, X pakai huruf kecil ya, X1, X2, nah itu X1 nih, sama dengan 0, oh 0 yang rusak,
komponen yang rusak ini bisa 0, bisa 1, bisa sampai 10. Seperti itu. Ini salah satu contoh. Nah, contoh kedua juga Anda bisa lihat sini ya, masing-masing untuk mendefinisikan yang namanya variabel acak. Masuk ini ya, selama 2 hari ya disebut jumlah kedatangan memakai interval berharga 0, 1, 2. Kemudian ini juga contoh. Ada variabel acak yang kontinu dan ada yang diskrit. Ya. Kemudian hukum probabilitas. Apa yang dimaksud dengan hukum probabilitas ini? Jadi berhubungan dengan masing-masing harga yang mungkin dan dari variabel acak terhadap probabilitas. Jadi berapa nilai variabel acak, berapa probabilitas, hubungannya itu kita sebut dengan hukum probabilitas. Biasanya dinyatakan dengan persamaan-persamaan matematis yang menghubungkan variabel acak dan nilai probabilitasnya. Jadi nilainya kita dapat dari sebuah persamaan matematis. Nanti hukum-hukum probabilitas yang ada, bentuk-bentuk persamaan matematisnya berbeda. Ya, nanti kita bisa bahas di bab 4 nanti. Oke, contoh ini yang sangat mudah untuk kita bisa pahami konsep yang tadi diberikan, definisi variabel acak, definisi hukum probabilitas tadi ya. Suatu perusahaan memproduksi kontaktor dengan indikator cahaya. Jadi ini sebuah alat yang kalau dia menyentuh atau tersambung dia menyala, atau kalau tidak tersambung dia tidak menyala gitu, indikatornya cahaya ya. Suatu angka statistik memperlihatkan 5% dari indikator yang diproduksi rusak. Jadi kerusakannya itu adalah 0,05 yang rusak ya dari produksi kontaktor ini. Anggap bahwa pengambilan contoh acak dari produksi 2 kontaktor. Variabel acak X adalah jumlah kontaktor rusak dalam sampel yang diambil. Ini dinyatakan variabel acak X sebagai jumlah kontaktor yang rusak. Nanti kita bisa petakan ya. Untuk menyatakan hukum probabilitas dari variabel acak ini harus diketahui masing-masing harga yang dapat diambil ya, dan probabilitasnya. Kita akan selesaikan persoalannya dengan menggunakan teknik sederhana seperti ini. Ya, pertama sekali kita tentukan kejadian elementer yang mungkin. Jadi dari percobaan sembarang tadi, hasil kejadian yang mungkin, yang hasilnya mungkin yang namanya kejadian elementernya ya, bisa dia ngambil yang pertama baik, ngambil kontaktor kedua bisa baik gitu, baik gitu ya, kan mengambil 2 dia. Kemudian ada lagi mungkin kejadian kemungkinan yang lain. Ini ada faktor kemungkinan, jadi makanya kita sebut variabel acaknya dari eksperimen sembarang. Ada kemungkinan nanti bisa dinyatakan secara numerik dia. Ini BD berarti baik, pertama ngambil, ngambil kedua rusak. Ini ngambil pertama rusak, ngambil kedua baik, atau ngambil pertama rusak, keduanya juga rusak. Jadi ruang sampelnya ini harusnya kurung kurawal juga nih kurungnya ya. BB, BD, DB, jadi B dan B, atau B dan D, atau D dan B, atau DD gitu ya. Nah, BD menyatakan bahwa kontaktor pertama adalah baik, sedangkan yang kedua rusak. Kita akan buat kejadian elementernya seperti ini. Harga X yang diasosiasikan pada elemen, karena X itu adalah jumlah kontaktor yang rusak. Kalau BB jumlah kontaktor rusaknya enggak ada yang rusak, X-nya bernilai 0. Kalau BD yang rusak 1, DB juga yang rusak 1. Ini 2 ini 1 ya yang rusak. DD 2 yang rusak. Nah, untuk memetakan persoalan seperti ini, kita lihat di sini datanya tadi diberikan bahwa yang rusak itu kemungkinannya adalah ada faktor kemungkinan, katanya syarat untuk variabel kejadian sembarang atau percobaan sembarang, ada hasil hasil dari hasil tadi ada kemungkinan nilainya bisa rusak dan tidak rusak seperti ini ya. Jadi 5% dia rusak, yang tidak rusak atau baik adalah 95% atau 0,95, ini 0,05 ya. Nah, kita lihat bahwa BB itu apa, berarti B dan B. Oh, B dan B, B-nya 0,95, kalau dan itu dikali 0,95. Salah. 0,95 maksudnya. Nilainya 0,95 kali 0,95 itu 0,9025. Jadi BB probabilitasnya adalah 0,95.
Dengan cara yang sama kita bisa dapatkan yang bagian yang lain. Kita bisa buat tabelnya seperti ini. Ya. BB. Nah, variabel acak X itu menunjukkan jumlah komponen rusak. Ini X1 sama dengan 0. Ini. Lihat hurufnya pakai huruf kecil kalau pendefinisian variabel acak besar. Ya. X3 sama dengan 2. Jadi kalau X1 sama dengan 0 itu berapa tuh probabilitasnya? P dalam kurung X besar sama dengan 0. P dalam kurung X besar sama dengan 1. Ini nuliskannya harus patuh Anda ya, konvensi kapan dia huruf besar, kapan huruf kecil. Nah, X sama dengan 0 ini, ya ini, BB dia, mengacu ke BB. Nilai B-nya sesuai soalnya nilainya 0,95 kali 0,9025. BD atau DB. Kalau yang rusaknya 1 itu bisa BD atau DB. Yang BD itu 0,95 kali 0,05, yang DB itu 0,05 kali 0,9 atau itu ditambah ya. Kemudian DD ya 0,05 kali 0,5 ini hasil. Ini kalau kita jumlahkan hasil perkalian ini ditambah perkalian ini ya. Ini tambah ini sama dengan 1. Ya. Jadi variabel acak di atas adalah diskrit dan harga-harga yang mungkin adalah X-nya adalah nilai 0, 1, dan 2. Ya, dengan probabilitasnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk paparan grafik dan hukum probabilitas, kita bisa lihat, kita bisa gambarkan ya, setelah kita definisikan ya variabel acaknya, kita lihat petanya seperti kemungkinannya, bagaimana masing-masing probabilitas dari nilai variabel acaknya, kita buat dalam bentuk numerik seperti ini, kita gambarkan dia dalam bentuk grafik. Nah, contohnya diagram balok karena dia diskrit ya, variabel acaknya diskrit. Nah, ini ada kekeliruan di sini, variabel acaknya ada 3 ya, 0, 1, 2. Itu adalah merupakan sumbu X-nya. Di sini harusnya 0, 1, terus ada 2. 0-nya tingginya itu berapa? Oh ini 0,9025, tingginya 0,9. Dari yang 1 nilainya sekian, yang 2 nilainya sekian. Gitu ya. Ada 3 mestinya batangnya. Ini namanya kalau terpisah begini kan, namanya variabel acaknya diskrit karena pada yang di sini tuh nggak didefinisikan, dia hanya tertentu saja yang didefinisikan probabilitasnya. Nah, simbol-simbol ini tadi kan sudah dari awal kita ditentukan mau cari variabel acaknya gimana. Hukum probabilitas itu menyatakan hubungan dari variabel acak dengan berapa probabilitasnya masing-masing variabel acak tersebut. Variabel acak ini ada diskrit, ada yang kontinu. Ini contoh yang diskrit seperti ini. Nah, ini definisi ini harus penulisan notasi ini Anda harus perhatikan. P dalam kurung X sama dengan XI. X-nya bisa X1 bisa nilainya 0, X2-nya 1, X3-nya 2 kayak tadi ya, jumlah komponen yang rusak. Nah, ini sama dengan P dalam kurung probabilitas ketika variabel acak X bernilai XI. XI-nya bisa X1, X2, X3, X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 2 gitu ya. Nah, ini tolong pemahamannya. Nah, ini tulisan ini probabilitas ketika X sama dengan X ini ditulis seperti ini. F kecil, nanti F besar maknanya beda. F kecil dalam kurung XI itu akan sama dengan P dalam kurung X sama dengan XI. Bukan lebih kecil atau sama dengan, tapi sama dengan. Nah, ini F kecil. Ini simbol yang Anda harus perhatikan dengan baik di dalam penulisan. Kalau Anda sering melatih, jadi cepat F kecil XI sama P X, kita sudah mengenal yang namanya variabel acak, tadi sudah didefinisikan lewat contoh soal tadi. Ya, kalau kita jumlahkan ini F XI ya, probabilitas itu kan bernilai antara 0 dan 1 ya. Kalau kita jumlahkan semuanya itu sama dengan 1. Caranya pakai sigma gini, F XI. Artinya dijumlahkan itu totalnya sama dengan 1 dan masing-masing probabilitas dari variabel acaknya. Nah, untuk selanjutnya fungsi distribusi saya tunda dulu ya untuk bisa dibahas untuk minggu depan. Jadi sisa pembahasan untuk bab 3 ini saya tunda dulu. Saya mohon Anda memahami yang mana variabel acak, mana hukum probabilitas, bagaimana mendefinisikan variabel acak tersebut, berapa probabilitasnya tadi sudah digambarkan lewat contoh soal yang ini ya, sangat simpel sekali sehingga Anda bisa memetakan, oh itu variabel acak.
di mana ada 3 bagian di situnya ya. Ada percobaan secara acak, kemudian akan menghasilkan kejadian-kejadian elementer di mana masing-masing kejadian itu ada probabilitas, ada kemungkinan ya, tidak pasti di sana, ada ketidakpastian di situ ya, dan bisa dinyatakan secara numerik seperti ini. 0, 1, 2, oh dia X sama dengan jumlah komponen yang rusak, ambil 2 kontraktor, ada kemungkinan apa saja. Nah itu mungkin ini contoh sangat menginspirasi di dalam memahami yang namanya variabel acak dan hukum probabilitas ini. Saya kembalikan ke contoh soal tadi ya, contoh soal halaman berapa itu? Rumus bias ya, soal latihan nomor halaman 70, soal latihan 6, mohon dikerjakan, tadi juga sudah dibahas. Dan terakhir adalah bab 2, terakhir dari bab 2 ini adalah soal latihan di halaman 77 soal nomor 3. Dari registrasi suatu lembaga pendidikan dicatat jumlah yang mendaftar kembali adalah 500.000 mahasiswa, 2.800 diantaranya pria dan 2.200 wanita. Bila seorang di lembaga tidak acak, berapa pula orang tersebut wanita? Nah yang gitu-gitu ini berkaitan dengan probabilitas. Untuk persoalan bab 3 nanti minggu depan baru kita latih. 2 soal saja ya, rasanya sisa waktu yang ada Anda bisa gunakan sehingga waktunya yang habis Anda bisa kumpulkan melalui foto jawaban Anda kemudian dikirimkan nomor WA saya, sehingga latihan-latihan yang ada atau Anda menambah skill, terampil memahami soal-soal yang dipaparkan pada saat sesi-sesi tersebut. Nanti untuk keseluruhan materi sebelum menghadapi ujian tengah semester, seperti biasa kita beri kesempatan berlatihnya melalui kuis 1 dengan bobot 5% ya. Total tugas nanti keseluruhan 10%. Itu alat bantu saya sehingga bisa mengangkat nilai UTS dan UAS yang kurang misalnya, sehingga bisa dibantu melalui tugas, melalui kuis gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahan hari ini? Disambung dengan soal latihan, Anda bisa berdiskusi dengan kawan-kawan Anda ya untuk berlatih. Silakan. Ada yang tidak dipahami atau tugasnya belum paham atau bagaimana? Silakan. Maaf Bu, saya mau bertanya, tadi tugasnya halaman berapa ya Bu? Halaman 70, soal latihan, dicatat ya yang kami ya. Halaman 70, soal latihan 6 yang anggaplah ada 3 tipe mikroprosesor, tipe X, tipe Y, tipe Z tadi. Berapa probabilitas mikroprosesor yang rusak bila mikroprosesor memperlihatkan suatu keadaan aplikasi? Tadi saya sudah jelaskan juga jawabannya ya ketika saya menjelaskan. Halaman 70 soal latihan nomor 6 serta halaman 76 soal latihan soal 77 soal nomor 3 ya, 77 soal nomor 3. Dari registrasi suatu lembaga pendidikan dicatat jumlah yang mendaftar kembali adalah 5.000 mahasiswa, 2.800 diantaranya pria gitu ya, begitu. Contoh nomor 3. Bisa Ilham? Baik Bu, sudah saya catat Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain barangkali dari teman-teman yang lain? Kalau dari saya cukup, Bu. Siap. Farhan, terima kasih. Coba dilatih ya. Minggu depan saya akan jelaskan tentang variabel acak. Lanjutan variabel acak ini. Tapi untuk pertemuan ke-7 gimana jadinya? Apa offline apa online ya? Ilham, bagusnya gimana nih? Kalau online, saya akan paparkan lagi, saya summary-kan, paling beberapa inilah ya, beberapa waktu gitu saya ulang lagi dari keseluruhan materi, saya summary-kan, kemudian baru saya tugaskan soal latihannya, kuisnya. Nanti saya